mulai dari pengertiannya, lalu apa saja sih yang termasuk dalam crowdfunding itu sendiri, apa sih alasan yang melatar belakangi crowdfunding ini, dan apa saja keunggulan dan kelemahan crowdfunding ini. Aku harap setelah kalian menyimak video ini, kalian mulai tahu tentang istilah crowdfunding ini dan bisa menambah referensi kalian dalam menjaga dan mengatur keuangan kalian. Aku akan memberikan ilustrasi sederhana seperti apa sih crowdfunding ini yang sebenarnya sering terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Seorang pemuda ingin membuat sebuah usaha ternak ayam pedaging dan bertelur dengan kapasitas 500 ekor ayam per kandang, dengan total 4 kandang. Untuk membiayai ide ini, ia memperkirakan membutuhkan dana sebesar 100 juta rupiah. Ia kemudian menceritakan idenya kepada keluarga, sahabat, dan teman sebayanya, dengan tujuan menemukan relasi bisnis dan bantuan permodalan. Ketika rencana itu kemudian terrealisasi, misalkan dana yang ia miliki nantinya 25% dana pribadi, 75% dari orang lain, dengan imbalan berupa keuntungan penjualan daging dan telur ayam, serta pembagian daging dan telur setiap 3 bulan. Crowdfunding atau urun dana pada dasarnya adalah sebuah cara bagi seseorang atau kelompok untuk memperoleh sejumlah dana yang nantinya akan digunakan untuk membiayai proyek atau rencana yang akan mereka kerjakan. Untuk memperoleh pembiayaan ini, tentunya seseorang atau kelompok tersebut harus bisa menyampaikan ide atau rencana yang ia miliki dengan cara yang menarik dan menjanjikan, serta menjelaskan tujuannya dengan baik agar orang lain yang menjadi pemodal akan tertarik untuk ikut membiayai proyek atau rencana tersebut. Dengan berkembangnya dunia digital, crowdfunding ini kemudian bisa dilakukan secara digital dengan cara menyetorkan detail ide atau rencana kita kepada perusahaan atau lembaga penyedia jasa crowdfunding online untuk kemudian dievaluasi apabila memenuhi syarat akan ditawarkan pada orang banyak yang berpotensi menjadi pemodal secara online melalui platform yang disediakan oleh perusahaan atau penyedia jasa crowdfunding. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa bisa muncul crowdfunding? Jika tentang permodalan, bukankah sudah banyak lembaga resmi atau pihak-pihak yang menyediakan bantuan permodalan? Menurutku, munculnya crowdfunding ini dipengaruhi beberapa hal. Di antaranya, persyaratan permodalan, pandangan masyarakat, dan pengaruh internet. Persyaratan permodalan bagi seseorang yang baru terjun ke dunia usaha bukan sesuatu yang mudah untuk dipenuhi. Melalui sistem crowdfunding ini akan lebih mudah untuk mengumpulkan modal, karena bisa membuka kesempatan kepada masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi memberikan modal dengan nominal yang kecil, tetapi dari banyak pemodal. Pandangan masyarakat terhadap sebuah ide baru itu sangat berpengaruh terhadap suatu usaha, karena sesuatu yang baru ini apabila bersifat disruptif atau berbeda dari apa yang sudah ada, masyarakat cenderung skeptis atau tidak langsung menerimanya. Sehingga perlu sosialisasi yang lebih mudah dipahami dan bisa menggerakkan masyarakat. Pengaruh internet di sini yang aku maksud sesungguhnya mengacu pada istilah crowdfunding itu sendiri. Karena istilah ini sendiri muncul akibat dari industri finansial yang berbasis teknologi, terutama internet, yang kemudian diaplikasikan pada sektor pelayanan jasa keuangan, atau dikenal sebagai financial technology atau fintech. Dengan adanya internet, proses permintaan modal, penyetoran ide proyek, evaluasi sampai pengumpulan dana, kini bisa dengan mudah diakses dan disebar melalui berbagai sosial media dan berbagai platform lainnya, sehingga bisa menjangkau siapa saja dan kapan saja, yang nantinya berakibat pada semakin beragamnya pemodal yang ikut membiayai suatu proyek tersebut. Crowdfunding ini sendiri dibagi lagi menjadi 4 jenis berdasarkan tujuan permodalannya, yaitu ada donation, reward, equity, dan lending. Yang pertama yaitu donation atau donasi. Artinya, permodalannya berasal dari orang lain dengan tujuan sosial
dan akan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum atau membantu yang sepatutnya dibantu. Yang kedua yaitu reward atau imbalan. Permodalan ini bertujuan mendapatkan imbal balik, biasanya non-finansial. Bisa berupa penghargaan seperti piagam atau sertifikat, atau berbentuk barang. Bisa juga akses terhadap produk dari usaha tersebut. Yang ketiga yaitu equity atau ekuitas. Permodalan dengan modal seperti ini memberikan imbal balik finansial kepada pemodal berupa keuntungan ketika rencana tersebut terrealisasi. Jumlah imbalan finansial ini sendiri berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian yang keempat yaitu lending atau peminjaman. Artinya, modal yang diberikan bersifat pinjaman sementara yang nantinya harus dikembalikan kepada pemodal beserta bunga yang telah disepakati, income yang sudah disepakati. Dari sekian banyak hal terkait crowdfunding ini, sesungguhnya ada potensi dan resiko yang dimiliki. Potensi ini maksudnya keunggulan yang dimiliki oleh sistem pengumpulan dana crowdfunding. Sedangkan, risiko merupakan kelemahan yang dimiliki crowdfunding. Mari kita bahas dari keunggulannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah kemudahan syarat dalam pengajuan crowdfunding ini sendiri. Seperti yang aku bahas pada poin sebelumnya, pemilik proyek tinggal menyediakan informasi detail terkait ide atau rencana yang akan dikerjakan. Kemudian, mengajukannya pada pihak penyedia jasa crowdfunding untuk dievaluasi kelayakannya, kemudian bila memenuhi syarat, akan ditawarkan kepada pemodal. Sedangkan, bila pemilik proyek memilih untuk meminjam dari bank, maka cukup banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Belum lagi terkait besarnya biaya administrasi, jaminan, bunga, beserta cicilannya. Hal ini tentu memberatkan, apalagi jika yang dirintis merupakan usaha yang masih sangat baru. Yang kedua adalah pengumpulan modal yang lebih cepat. Hal ini dipengaruhi oleh kemudahan syarat pada poin pertama. Begitu proyek tersebut ditawarkan, pada sistem crowdfunding tidak mengharuskan pemodal untuk memberikan dana dalam jumlah besar, melainkan dengan nominal yang kecil, sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat yang lebih luas. Melalui sistem permodalan yang nominalnya kecil, namun bisa diikuti oleh banyak orang, maka akan lebih mudah mencapai target jumlah modal yang diperlukan. Kelemahan yang dimiliki oleh sistem crowdfunding ini adalah yang pertama, yaitu maraknya penipuan atau proyek bodong. Dengan mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi, maka pemilik proyek cenderung bisa mengelabui sistem evaluasi milik perusahaan atau penyedia jasa crowdfunding ini. Atau pemilik proyek ini menyediakan data dengan detail sebagaimana mestinya, namun berhenti di tengah jalan karena proyeknya dianggap kurang berhasil. Artinya, proyek yang ditawarkan ini pun bisa jadi tidak benar, terjadi hambatan, sehingga terjadi keterlambatan atau ya mangkrak sebelum membuahkan hasil. Saran dari aku, carilah crowdfunding yang sudah jelas legalitasnya dan diawasi oleh OJK. Yang kedua adalah money laundry alias pencucian uang. Praktek ini yang paling berbahaya karena dengan minimnya administrasi yang harus dipenuhi, maka bisa saja layanan urun dana ini dimanfaatkan sebagai media untuk pencucian uang dari satu sektor ke sektor lainnya dengan mengatasnamakan atau penyedia jasa crowdfunding untuk memonitor masuk keluarnya uang. Tapi, seharusnya jika sudah diawasi oleh OJK, maka crowdfunding itu akan relatif lebih aman. Sekian dulu materi pada kesempatan kali ini. Semoga bisa membantu kalian memahami apa itu crowdfunding.